ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, saya undang bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa di atas segalanya. Yes.
Haleluya Yesus Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan, di atas segalanya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup Tuhan mengubahkan hidup kami Tuhan. Engkau yang akan mengarahkan kami lebih lagi Tuhan di dalam Engkau Yesus Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, hidup kami Tuhan hanya ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, Engkau arahkan lebih lagi Tuhan ke jalan hidup kami yang benar Tuhan di dalam Engkau. Dan kami percaya Tuhan, saat kami menyembah Engkau Tuhan, saat kami mengalami hadirat-Mu Tuhan, kami mengalami kelepasan Tuhan, kami mengalami kebebasan Tuhan, kami mengalami kemerdekaan Tuhan di dalam Engkau Yesus Tuhan. Karena kuasa-Mu Tuhan tidak pernah terbatas Tuhan, untuk membawa kami Tuhan lebih lagi Tuhan datang kepada Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kau Bapa yang baik Tuhan, Kau Bapa yang luar biasa Tuhan, Kau Allah yang sanggup Tuhan membawa kami lebih lagi Tuhan di dalam kemenangan Tuhan di dalam Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kau Allah yang luar biasa sekali. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima Kaulah kekuatan kami ya Tuhan. Biarlah sukacita-Mu mengalir dalam hidup kami. Oh Yesus Tuhan, bawa kami lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Yesus kami mau menyembah Engkau Tuhan lebih dalam lagi Tuhan, di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Biarlah Tuhan roh kami Tuhan dibebaskan Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan, untuk memuliakan Engkau Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Tiada yang seperti Engkau, setiap hari
Silahkan, mungkin ada yang mau berbagi kesaksian atau berkat yang luar biasa yang didapatin selama 1 minggu. Silahkan, yeah. Pengantin baru. Yes. Silahkan. Shalom. Selamat pagi, sukacita dari Tuhan kita boleh berkumpul pada hari ini. Saya ingin bersaksi cinta kasih Tuhan dalam hidup saya. Baru pertama kali saya boleh datang ke Palangkaraya, dilayani dalam pemberkatan nikah saya mengucap syukur pertama buat Tuhan Yesus atas penyertaannya sehingga saya boleh ada di Palangkaraya. Terlebih lagi saya juga mengucap syukur buat pemberkatan nikah yang dilayani oleh dari gereja Kristen Kemah Daud, buat Bapak Gembala Pendeta Roy bersama dengan Ibu Yuni dalam pelayanannya selama kami pranikah. Beliau bersedia untuk melayani kami saat kami mulai mengajukan bimbingan pranikah. Bahkan saya juga mengucap syukur buat jemaat-jemaat GKKD baik yang ada di tempat ini dan juga yang ada di Zoom. Terima kasih buat dukungan doanya selama pernikahan kami, atas segala pelayanannya baik dalam sound system, musik, MC, semuanya kami mengucap syukur. Keluarga dari Jakarta sangat bahagia boleh dilayani dengan sukacita saat kami berada di Palangkaraya. Bahkan saya juga mengucap syukur buat Gembala Sidang dari Pendeta Tabernakel, Bapak Pendeta Riki dan Ibu sudah mau datang ke Palangkaraya untuk merayakan pernikahan saya. Ini sukacita luar biasa buat saya. Terima kasih semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Dan kiranya saya juga mengucap syukur saya boleh diperkenankan bergabung di gereja GKKD. Boleh bisa turut bergabung dalam melayani di gereja ini. Kiranya bimbingannya boleh diberikan selalu kepada saya. Kalau ada kekurangan dalam saya melayani bisa tolong dibantu untuk saya bisa menjadi hidup yang lebih baik di dalam Tuhan. Nah. Dan juga dalam keluarga saya bersama dengan istri saya yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, kata Pak Pendeta, bukan Pak Pendeta yang menguduskan tapi Tuhan Yesus yang telah menguduskan kami memasuki pernikahan yang kudus. Kami percaya saat kami memasuki pernikahan yang kudus ini kami sudah mengawalinya dengan benar, yaitu kami sesuai dengan firman Tuhan dan kami yakin dan percaya masa depan hari demi hari pasti Tuhan menyertai. Apapun tantangannya dalam rumah tangga pasti selalu ada. Tapi kami tetap berserah, kekuatan hanya daripada Tuhan, penyertaan hanya daripada Tuhan. Kiranya kita semua selalu diberikan kesehatan buat kita yang ada di tempat ini dan juga yang ada di Zoom. Terima kasih. Puji Tuhan, kita tetap setia untuk membantu Pak Romi, sekarang Bapak ya, bukan Romi lagi karena sudah berumah tangga. Pak Romi dan Ibu Tina kita bantu bersama-sama untuk mereka semakin bertumbuh di tempat kita ini ya. Puji Tuhan. Ada lagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mau berbagi kesaksian atau berkatnya? Dipersilahkan. Kalau tidak ada, saya undang Bapak Ibu saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan lebih lagi dan kita akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Haleluya. Amen. Firman-Mu mengatakan, mintalah kepadaku maka bangsa ku berikan padamu. Jadi milik pusaka dan ujung-ujung bumi akan menjadi kepunyaanmu. Sekarang kami berseru, berikan bangsa-bangsa untuk kami bawa kembali padamu.
Tuhan urapan-Mu, kuasa penyertaan-Mu menghancurkan musuh, patahkan belenggu. Kami siap Tuhan, bangkit dan bergerak, beritakan Injil dalam kuasa Roh Kudus. Kami rindu Tuhan, hidup dalam janji-Mu, menduduki kota-kota, hadirkan kerajaan-Mu. Yes, firman-Mu mengatakan, ya Tuhan, haleluya. Firman-Mu mengatakan, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa ku berikan padamu. Jadi milikku pusaka dan ujung-ujung bumi yang akan menjadi kepunyaanmu. Sekarang kami berseru, berikan bangsa-bangsa untuk kami bawa kembali padamu. Berikan urapan-Mu, kuasa penyertaan-Mu menghancurkan musuh, patahkan belenggu. Kami siap Tuhan, bangkit dan bergerak, beritakan Injil dalam kuasa Roh Kudus. Kami rindu Tuhan, hidup dalam janji-Mu, menduduki kota-kota, hadirkan kerajaan-Mu. Kami siap Tuhan, bangkit dan bergerak, beritakan Injil dalam kuasa Roh Kudus. Kami rindu Tuhan, hidup dalam janji-Mu, menduduki kota-kota, hadirkan kerajaan-Mu. Kami terus berjalan, dalam panggilan-Mu, melakukan kehendak-Mu dengan segenap hati. Nyatakan kasih-Mu, bangsa-bangsa kan menyembah-Mu. Kami siap Tuhan, bangkit dan bergerak, beritakan Injil dalam kuasa Roh Kudus. Kami rindu Tuhan, hidup dalam janji-Mu, menduduki kota-kota, hadirkan kerajaan-Mu. Kami siap Tuhan, bangkit dan bergerak, beritakan Injil dalam kuasa Roh Kudus. Kami rindu Tuhan, hidup dalam janji-Mu, menduduki kota-kota, hadirkan kerajaan.
siap untuk menduduki bangsa-bangsa? Amin, puji Tuhan. Kita akan langsung mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Haleluya, Yesus Tuhan. Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh Tuhan membawa kami Tuhan tetap setia Tuhan di dalam Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kami mau siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berdaulat atas setiap kami Tuhan. Engkau yang bertahta atas setiap kami ya Bapa. Engkau yang sanggup Tuhan mengubah hidup kami Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang boleh hamba-Mu dibagikan Tuhan. Kepada setiap kami di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Biar hati kami Tuhan boleh sukacita Tuhan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan kami mau siapkan Tuhan hati yang penuh dengan kesuburan Tuhan di dalam Engkau Yesus Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan boleh ditabur Tuhan dengan penuh Tuhan sukacita juga Tuhan di dalam kami ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan menghidupi setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Tiap-tiap hari ya Bapa. Bukan satu minggu satu kali Tuhan, tetapi setiap hari Tuhan kami boleh Tuhan mengalami firman-Mu Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Sehingga kami boleh bertumbuh Tuhan, mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Ya Yesus Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh, ku rindu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, ku rindu setiap waktu
Dipersilahkan pada hambanya. Berserah penuh, ku berserah penuh. Kami tetap mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan namamu. Biarlah semuanya kemuliaan hanya bagimu saja Tuhan. Dan biarlah pada saat ini kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami mau mendengar firman-Mu yang tetap dan selalu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Dan biarlah kami yang hadir, baik yang ada juga di rumah, juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kekurangan, kelemahan, segala dosa Tuhan sudah ampuni. Dan biarlah kami hanya mengundang Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu yang tetap, yang selalu memberikan penjelasan lebih jelas lagi kepada kami yang mendengarnya Tuhan. Biarlah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kuasa kegelapan apapun sudah dihancurkan dengan kuasa darah-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mula pertama saya ucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Biarlah saat pagi hari ini kita tetap bersuka cita, tetap ada damai sejahtera ada dalam kehidupan kita. Ya, jadi tadi Bapak Romi bilang katakan saya biasa panggil Romi, ya tapi kita harus sadari bahwa dia sudah menikah, ya bukan lagi anak sekolah minggu lagi tapi sudah menjadi bapak. Ya tadi dikatakan bahwa untuk pertama kalinya ke Palangkaraya. Ya, saya pun juga untuk pertama kalinya ke Palangkaraya. Tapi puji Tuhan, ya semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang tujuan saya ke Palangkaraya menghadiri, ya untuk menghadiri pernikahan saya. Kenapa saya harus menghadiri? Karena di dalam undangan turut mengundang pendeta Ricky Megawe. Wah repot nih kalau saya nggak datang, bahaya ini saya. Makanya saya bilang sama istri, saya bilang waduh kita harus siap ini, nggak bisa nggak orang undangan tertulis, jadi siapa yang tertulis undangan ya itu namanya diundang kan, jadi harus hadir. Jadi ya bukan terpaksa ya, ini bukan terpaksa, tapi memang sudah dipersiapkan ya segala sesuatunya. Ya saya ulangi lagi, saya memperkenalkan diri, nama saya Pendeta Ricky Megawe, saya gembala sidang 2 jemaat Gereja Pantai Tabernakel Jemaat Tanjung Priuk dan Volker, masih di wilayah Jakarta Utara. Saya lahir dan dibesarkan di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Jadi kalau mau dibilang kampung halaman saya ya itulah Tanjung Priuk. Ya dan memang papa saya seorang pendeta, ya opa saya juga pendeta. Memang saya keturunan pendeta semua. Ya sampai ada om saya juga pendeta, kakak saya almarhum juga pendeta, adik saya juga pendeta. Ya jadi semuanya memang rata-rata hidup di dalam pelayanan. Ya walaupun secara kehidupan pribadi saya sebenarnya nggak mau jadi pendeta, ya karena kami aliran Pantekosta itu turun temurun harus menjadi hamba Tuhan, melanjutkan bukan harus tapi melanjutkan pekerjaan Tuhan. Memang selagi saya masih anak-anak saya membantu pelayanan papa saya, ya semua sampai harus ya. Jadi koster pun saya belajar. Sampai saat ini saya sebagai gembala, tapi juga sebagai koster. Ya, saya yang bersihin gereja. Ya, saya nyapu, ngepel, sudah saya jalani dari saya belum jadi gembala saya itu. Ya, mempersiapkan ini. Ya, tadi Pak Roy menyiapkan, ya itu udah biasa. Saya juga biasa kok Pak. Saya juga selalu yang menyiapkan untuk persiapan ibadah. Ya, tapi puji Tuhan, segala sesuatu yang kita mau serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita yakin akan Tuhan berikan kekuatan bagi kita. Memang tidak mudah untuk melayani. Awal memang banyak tantangan. Ya, pendeta-pendeta yang membantu pelayanan saya, awal itu memang merasa kayaknya kok kenapa nggak dia yang jadi gembala. Ya awal, tapi saya bilang ya, saya pun juga sebenarnya tidak mau, tapi karena
panggilan, ya saya ulangi lagi, ini karena panggilan saya harus ikut. Ya, saya dulu pernah bekerja, saya sebagai koki, ya tukang masak, ya tukang masak lah, jangan kalau koki terlalu hebat lah, tukang masak ya. Saya kuliah di akademi perhotelan, ya jadi memang hobi saya memang masak, tapi bukan berarti pas rumah tangga saya harus masak, tidak. Ya istri saya yang harus masak ya. Ya saya udah bekerja selama 5 tahun, tapi pada akhirnya saya harus kembali untuk mengolah makanan bukan yang jasmani, tapi makanan yang rohani sampai saat ini. Ya puji Tuhan, walaupun jatuh bangun, ya bukan lagu dangdut ya jatuh bangun, tapi jatuh bangun dalam pelayanan, dalam kehidupan, ya tapi tetap saya merasakan kebaikan Tuhan, ya campur tangan Tuhan, jawaban Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami semua. Puji Tuhan, ya saya tidak akan berpanjang lebar perkenalan kita. Nah pada saat pagi hari ini saya juga mengucap syukur pada Tuhan, kesempatan bisa beribadah di tempat ini, kesempatan juga bisa melayani Tuhan. Terima kasih kepada Pak Roy dan Ibu memberikan kesempatan saya untuk melayani. Kemarin saya ditanya bagaimana, saya sebenarnya mau beribadah itu aja, beribadah. Karena saya memang tidak mempersiapkan, tapi puji Tuhan. Ya kalau dipercayakan saya harus jalani, karena papa saya punya prinsip, ya siap atau tidak siap harus siap. Nah itu kan bingung cara berpikirnya, siap atau tidak siap harus siap, ya. Harusnya kan antara siap atau tidak siap, bilangnya siap atau tidak siap. Tapi ini siap atau tidak siap, harus siap. Ya, jadi biarlah kesempatan yang Tuhan berikan saya pergunakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini bertemakan menerima ajakan Yesus. Ya, menerima ajakan Yesus. Jadi kita tahu bahwa Tuhan selalu mengajak kita, Tuhan selalu meminta hidup kita, ya untuk kita bersama-sama, untuk kita dekat dengan Tuhan, untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sebelum kita lebih jauh, kita akan baca dulu di dalam Injil Matius pasal yang 11 ayat yang ke-28. Ya, ayat ini sering kita baca, sering kita dengar, ya, sering kita mungkin melihat, ya. Saya akan bacakan buat kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, perikopnya memang dikatakan ajakan juru selamat. Jadi Tuhan selalu mengajak kita untuk kita mau, di sini katakan marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, hanya huruf besar, Tuhan akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, jadi kita melihat bahwa ada suatu ajakan yang Tuhan berikan. Kemarin saya katakan bahwa selama kita hidup, kita tidak lepas persoalan, masalah, ya, ujian, pencobaan itu selalu akan ada dalam kehidupan kita selama kita hidup, ya. Jadi jangan kita berharap ada masalah persoalan lalu kita berpikir sudahlah kita akhiri hidup kita, yaitu malah salah, ya. Kita mengakhiri hidup kita karena udah nggak mampu lagi, ya. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, kita meyakini kalau kita datang kepada Tuhan. Maka sini jelas katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, ada jawaban, ada jalan keluar, ada berkat yang Tuhan berikan. Maka untuk itulah kita mau belajar dalam hidup ini. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ya, kalau orang dunia menghadapi masalah persoalan, yang dia lakukan apa? Dia berbuat jahat. Yang kedua apa? Dia pasti bunuh diri. Kalau dia di luar Tuhan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang hidup di dalam Tuhan, ya, selalu Tuhan mengajak kita, selalu ada kemurahan yang Tuhan berikan. Ya, kita sudah menyaksikan dalam hidup kita masing-masing bahwa tadi Bapak Romi bersaksi semua berjalan dengan baik, ya. Sebelum-sebelumnya terjadinya pemberkatan nikah mungkin berpikir, aduh bagaimana nih? Ya, bagaimana untuk menghadapinya? Bagaimana nanti ke depan? Ya. Tapi dengan yakin, selama kita mau dekat dengan Tuhan, marilah kepadaku, maka Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita. Ya, tantangan apapun, persoalan yang kita hadapi, kita hanya belajar datang kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih langkah kita? Kalau kita mau menerima ajakan Yesus, kalau kita mau menerima setiap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana yang harus kita jalani dalam hidup ini? Ya, saya tidak akan berlama-lama. Yang pertama dikatakan tidak mengikuti keinginan
sendiri, ya. Tidak mengikuti keinginan sendiri atau manusia, ya. Artinya kalau kita memang mau berserah kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, ya. Sebelum kita melakukan sesuatu, biarlah kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap apapun, ya, pergumulan kita, apapun persoalan kita, biarlah kita mau datang kepada Tuhan, biarlah kita mencari Tuhan, ya, biarlah kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan. Karena jelas dikatakan Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Namanya lega artinya apa? Orang sakit perut, kalau nggak dibuang, pasti nggak lega. Tapi kalau kita sudah keluarkan semua, ya, ada kelegaan yang Tuhan berikan. Ya, dan kita pun juga demikian sebagai anak Tuhan. Yang harus kita lakukan pertama, ya, tidak mengikuti keinginan sendiri. Ya, untuk kita mau menerima ajakan Yesus, langkah pertama, kita tidak mau mengikuti keinginan sendiri atau manusia. Kita baca dulu dalam Mazmur 39. Mazmur 39 kita akan melihat semuanya di dalam firman Tuhan. Ya, Mazmur 39 ayat 6 sampai dengan 7. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan buat kita semua. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku, bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Selah. Ia hanyalah bayangan yang berlalu, ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Ya, jadi kita melihat bahwa sesungguhnya kita di manusia itu, ya, ditentukan umurnya oleh Tuhan. Kita nggak pernah tahu bagaimana hidup kita. Kita nggak pernah tahu nanti jam 10 siapa di antara kita dipanggil Tuhan. Kita tidak pernah tahu. Ya, tapi sini katakan sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Dalam terjemahan lain, dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan betapa singkat kau tentukan umurku. Ya, jadi kadang-kala kita berharap kita bekerja, ya, dari usia sekian sampai nanti ada masa pensiun. Gak ada manusia sampai bekerja kecuali dia punya perusahaan sendiri. Ya, pasti ada masa pensiun. Ya, walaupun punya perusahaan sendiri juga nanti ada batas waktu kita, usia kita bekerja. Ya, paling sampai umur 70, 80 mungkin kita masih bekerja. Tapi selebihnya, kalau Tuhan kasih umur panjang, ya kita nggak bisa apa-apa. Maka sini dikatakan, Tuhan betapa singkat kau tentukan umurku bagimu, jangka hidupku tidak berarti. Sungguh manusia seperti hembusan nafas, hidupnya berlalu seperti bayangan. Semua kesibukannya sia-sia belaka. Ia menimbun harta tapi tak tahu siapa akan memakainya. Ya, dan pada akhirnya kita nggak tahu apa yang kita mau nikmati dalam hidup ini. Kita bekerja, kita mencari uang, tidak salah. Kita berusaha untuk bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan kita, memang tidak salah. Tapi pada akhirnya, ya, tadi kemarin saya juga katakan seperti lingkaran. Manusia seperti lingkaran. Ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah. Kita nggak tahu mau bagaimana. Setelah kita mengalami di bawah, apa yang harus kita lakukan? Ya, banyak persoalan, banyak masalah. Kita minta anak, Tuhan berikan anak. Kita minta pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Tapi kita sudah melakukan segala sesuatunya. Ya, kita harus sadari umur bertambah terus. Ya, apakah kita bisa menikmati sampai akhir hidup kita? Ya, pada akhirnya kita tidak membawa apa-apa. Kita lahir dengan telanjang dan pulang dengan telanjang. Bersyukur kita masih dikasih peti mati pakai jas, ya. Saudara kita cuma kain, ya. Jadi kita bersyukur, cuma itu kita bersyukur. Tapi selebihnya apa yang terjadi? Nggak ada yang kita mau andalkan, nggak ada yang mau kita banggakan. Jadi kalau kita mau menerima ajakan Yesus, yang pertama kita mau belajar, jangan mengikuti keinginan kita. Memang kita perlu yang namanya cita-cita. Kita perlu yang namanya rencana dalam hidup ini. Saya pun punya rencana dalam tahun ini. Dalam kehidupan rumah tangga saya harus bagaimana, dalam pelayanan bagaimana. Ada planning. Tapi biarlah kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Nah, yang firman Tuhan tekankan, jangan menginginkan ataupun jangan kita mengikuti keinginan kita. Saya maunya begini, saya mau begini. Ya, artinya kita mulai melupakan Tuhan. Kalau kita berhasil, kadang-kala kita berkata ini kan karena kerja keras saya. Memang itu kerja keras saya, kita semua. Tapi kita harus sadari, ya kita ada, kita bisa, kita jadi semua karena anugerah Tuhan.
Ya, saya nggak pernah berpikir kalau saya harus jadi hamba Tuhan. Saya nggak pernah berpikir kalau memang saya juga diberkati oleh Tuhan. Ya, kan ke Palangkaraya kan perlu ongkos, ya kan? Ada aja berkat yang Tuhan berikan, Tuhan sediakan. Ya, artinya mohon maaf, bukan saya membanggakan, saya dipermuliakan, artinya ada yang ngurusin bisa nginepnya di hotel, ya. Artinya itu di luar pemikiran saya, tapi itulah berkat yang Tuhan berikan. Ya, selama kita mau tetap menerima ajakan Yesus, yang Tuhan inginkan kita mau setia beribadah, kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan selama kita masih bernafas. Jangan kita tunggu, ya. Selalu di pengumuman ibadah, jam-jam ibadah, berusahalah kita untuk datang. Itu ajakan yang Tuhan berikan. Supaya apa? Ada kelegaan yang Tuhan berikan. Maka sini Tuhan inginkan, sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ya, kita nggak pernah berpikir sekarang umur saya sudah 50. Mungkin Pak Roy sama ya, kita seumuran jadinya. Ya, iya jadinya. Kita nggak pernah bayangin saya udah 50. Saya juga nggak berpikir. Ya, saya punya saudara Bapak Boy Kayeli ini juga 60 ya, 60 lebih. Ya, Romi aja udah berapa? 31 ya. 31 ya, padahal dulu masih ada sekolah minggu loh. Jadi sekarang ini kita nggak pernah habis pikir loh. Kadang kayaknya waktu ini cepat. Kayaknya baru kemarin kita Natalan, sekarang udah pasca udah lewat lagi, udah siap-siap nggak mau Natalan lagi. Ya, usia bertambah. Kan kadang-kadang berpikir apa sih kita hidup mau ngapain sih sebenarnya? Kita kumpulkan uang, yang bekerja dikit lagi pensiun. Umur berapa Pak kalau pensiun Kak? Tuh, 8 tahun tutup mata buka mata sudah pensiun aja. Kita nggak pernah tahu hidup ini, ya. Anak kita masih kecil sekarang sudah kuliah, ya sudah kuliah. Nah kadang-kadang kita nggak habis pikir hal-hal yang demikian, ya. Nah maka yang harus kita lakukan, kita mau belajar jangan dengan kemauan kita, ya. Kalau kita merencanakan, biar Tuhanlah yang menentukan langkah hidup kita. Nah kita baca dalam Yeremia pasal 10 ayat 23, ya. Kita lihat. Supaya kita tidak mengikuti keinginan kita sendiri, Yeremia pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Walaupun kita punya planning, walaupun kita punya rencana, ya pasti Bapak Romi dan Ibu ya pasti akan menentukan rumah tangga ke depan. Ya nggak salah itu harus. Ya, tapi sini kita melihat, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Ya, jadi kalau kita lihat, waduh, apa gunanya kita hidup? Karena semua segala sesuatunya kita mau serahkan, biar Tuhan yang menentukan. Terjemahan lain dikatakan, Tuhan, aku tahu tak seorang pun berkuasa menentukan nasibnya atau mengendalikan jalan hidupnya. Ya, jadi yang Tuhan inginkan, kalau Tuhan mengajak kita untuk datang kepada Tuhan, ya, jangan dengan keinginan kita, ya, jangan dengan kekuatan kita, tapi biarlah segala sesuatu, apa yang kita rencanakan, apa yang kita planning, biar segala sesuatu dilandasi oleh Tuhan. Maka sini dikatakan, Tuhan aku tahu tak seorang pun berkuasa menentukan nasibnya atau mengendalikan jalan hidupnya. Ya, jangan kita katakan bahwa memang udah nasib saya beginilah. Saya orang susah, memang sudah nasibnya orang susah. Nggak bisa. Ya, ada ayat katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahkan. Ada lagi ayat mengatakan, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk apa? Memperoleh kekayaan. Jadi bukan berarti kalau kita sudah bisa, ini memang udah nasib saya, enggak. Di sini kita melihat nggak mungkin Tuhan memberikan, menentukan hidup manusia yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Maka ada yang katakan haruslah engkau beribadah, maka roti makan berarti air minum memberkati, penyakit dijauhkan. Artinya ada jaminan yang Tuhan berikan. Semakin kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ada jaminan dalam hidup kita. Jadi biarlah kita mau belajar, biar Tuhan yang menentukan. Jangan kita mengatakan, wah ini memang sudah nasib saya lah. Memang garis keturunan saya mungkin orang miskin semua, jadi kita miskin. Enggak, kita harus belajar bahwa Tuhan yang kita sembah. Kalau kita mau tetap dekat dengan Tuhan, Tuhan memberikan segala sesuatu, apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi cita-cita kita. Ya, jadi biarlah kita mau belajar dalam hidup ini,
Ya, jangan kita mengikuti keinginan kita atau keinginan manusia. Karena ayat juga katakan, terkutuklah engkau yang mengandalkan kekuatannya. Ya, bukan lagi berkat tapi kutuk yang berlaku. Tapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan tetap mengandalkan Tuhan, maka kita yakin segala sesuatu akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, ya. Tapi satu ayat lagi deh. Yesaya 2 ayat 22. Ini bonus saja yang Yesaya 2 ayat 22. Demikian firman Tuhan, jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih daripada embusan napas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap, ya. Jadi kita mau belajar jangan berharap kepada Tuhan. Ya, terjemahan lain dikatakan jadi janganlah berharap pada manusia yang fana sebab ia tidak berharga, ya. Kadangkala kita membutuhkan pertolongan pada saudara kita yang dekat sekalipun, ya. Kadangkala sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali kita minta pertolongan, tolong dibantu, ya, bisa. Tapi selebihnya, tidak selamanya, walaupun itu saudara kita, adik saya, adik kandung, ya, kan dia juga punya rumah tangga. Nanti yang keluar apa kata-katanya? Masa saya lagi sih yang mesti nolong? Kadangkala kita bisa kecewa, ya. Kadangkala kita minta pertolongan dari kakak kita, mungkin orang tua kita, ya, mungkin, ya, bisa membantu. Tapi tidak selamanya kita akan dibantu. Ya, orang tua kita juga pada saatnya nanti akan pensiun, pada saatnya nanti, ya, tugas anak yang harus merawat orang tua. Ya. Nah, kita kan tidak akan pernah tahu. Ya, tadi saya katakan umur saya sudah 50. Ya, anak saya masih kecil lagi. Saya menikah usia 35. Ya. Udah umur. Jadi jangan takut. Udah umur mah tetap aja kalau Tuhan kehendaki jadilah, walaupun 38 sudah jadi pasti akan ada lah. Tinggal iman percaya kita. Ya kan? Jadi kadang-kadang juga saya berpikir loh, 34 adik-adik saya sudah nikah, saya belum. Ya, berpikirlah, tapi ya sudah cara Tuhan, saya nggak pernah berpikir, tapi ada aja ya Tuhan kasih. Jadi kita mau belajar dalam hidup ini, ya, supaya kita mau tetap, jangan kita menentukan hidup kita dengan diri kita, tapi biarlah kita juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang kedua, ya, langkah yang kedua yang harus kita lakukan, datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongannya, ya. Jadi artinya tidak hanya Tuhan saya tidak lagi tapi kita mau belajar tetap setia, tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Ya, pergumulan berat jangan kita mengeluh, jangan kita bersungut-sungut, jangan kita merasa khawatir, tapi yang kita lakukan langkah kedua, kalau kita mau menerima ajakan Yesus, datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongannya. Mazmur 34 ayat 5 sampai dengan 6. Mazmur 34 ayat 5 sampai dengan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ya, ini ada kata telah. Ya, aku telah mencari Tuhan. Artinya kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita setia beribadah kepada Tuhan, kita setia melayani Tuhan, dikatakan, aku telah mencari Tuhan, lalu I-nya huruf besar, lalu Tuhan menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Jadi artinya apa? Ada kelegaan yang Tuhan berikan. Tapi di sini dikatakan apa? Telah mencari Tuhan. Ya. Jadi artinya kadang-kadang kita ya memang dalam ibadah, dalam pelayanan saya harus akui diri saya. Ya, kadang-kala ada rasa malas, kadang-kala ada rasa bosan. Ya, kadang-kala ada rasa jenuh. Ini saya. Ya, saya tidak akan menilai Bapak Ibu Saudara, tapi saya pribadi ada rasa yang demikian. Ya, memang kita nggak sempurna, nggak ada pendeta sempurna. Ya, tidak hanya rocker yang sempurna, ya, tapi manusia juga, kita pendeta juga nggak ada yang sempurna, ya. Karena orang bisa melihat kekurangan hamba Tuhan itu gampang, ya, gampang sekali. Kita juga bisa menilai orang lain jemaat, menilai kekurangan jemaat bisa, tapi kita nggak usah lihat itu. Tapi kita mau belajar dalam hidup ini, ya, kita mau belajar. Kalau kita punya masalah persoalan, jangan lari, jangan tinggalkan. Karena ada ayat katakan, ya kemarin juga dikatakan, ya, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, tetapi aku tidak takut bahaya.
Sebab apa? Tuhan menyertai kehidupan kita. Jadi itulah keyakinan kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, ya, semakin Tuhan menopang kehidupan kita, maka kita akan mampu menghadapi tantangan. Ya, bukan berarti menghindar, tapi kita mampu menghadapi setiap pergumulan kita. Maka sini jelas dikatakan, saya ulangi lagi, ya, di dalam Mazmur 34, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Ya, muka berseri-seri artinya ya ada jawaban, bersukacita, bergembira. Tidak hanya orang yang baru nikah ya bersukacita, kita semua juga harus bersukacita. Karena apa? Karena kita dekat dengan Tuhan, karena kita mencari Tuhan. Ya, saya tidak menilai Bapak Ibu Saudara bagaimana ibadahnya. Ya, mungkin di tengah minggu ada ibadah ya Pak, tengah minggu. Kalau misalnya itu usahakanlah selagi kita masih bernafas. Ya, kalau kita secara jasmani untuk kebutuhan kita berusaha. Ya, nggak usah jauh-jauh, contoh makan lah. Ya, kalau malam lapar kita berusaha bikin super mie paling enggak kalau lapar. Tapi kalau kita untuk ibadah bagaimana? Apakah kita memang ya sudahlah nanti ada waktu lah. Ya nanti Tuhan tahu, kadang-kadang kita berpikir ya Tuhan tahu. Tapi jangan sampai pada saat kita mau berseru, kita membutuhkan pertolongannya, ya suruh ibadah kita ya nantilah. Ya pas kita butuh pertolongan Tuhan, kita berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan. Nah jawaban Tuhan akan sama, nantilah. Ya jadi kita mau belajar. Ya kalau kita sungguh-sungguh kita mencari, maka kita yakin. Ya di sini jelas dikatakan Ia menjawab aku, melepaskan aku. Ya maka mukamu akan berseri-seri, ada sukacita. Ya kenapa? Ada jawaban yang Tuhan berikan. Ada ayat katakan, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Tetapi Tuhan setia memberikan apa? Jalan keluar bagi kehidupan kita. Ya, kita tidak akan pernah lepas, tapi kita mau belajar. Jangan sampai persoalan itu menjadi beban kita. Kita mau belajar serahkan ke dalam tangan Tuhan. Artinya apa? Kita mau datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Maka kita yakin, ya Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan muka kita berseri-seri. Mazmur pasal yang ke-57 ayat yang ketiga. Mazmur 57 ayat yang ketiga. Kita akan melihat banyak firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Ya, Allah yang kita sembah, Allah yang menyelesaikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Asalkan apa di sini katakan? Aku berseru, artinya ada kedekatan kita kepada Tuhan. Ya, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Jadi kita lihat, kita bersyukur, kita nggak salah jalan. Ya, ayat katakan akulah jalan kebenaran yang hidup, tiada seorang pun dapat bertumbuh apa kalau tidak melalui aku. Ada jaminan ke depan. Ya, kita meyakini ya dalam hidup ini untuk apa sih kita beribadah? Selain kita diberkati oleh Tuhan, apa sih tujuan kita? Semua orang pasti mau masuk surga. Saya tanya Bapak Ibu Saudara, siapa yang mau masuk neraka angkat tangan? Adakah yang mau masuk neraka? Ya karena kita tidak mau, karena kita tidak mau maka kita datang beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi artinya kita punya tujuan. Kenapa sih kita harus beribadah? Ya ini tujuan kita yang akhir. Ada kepastian, bukan mudah-mudahan masuk surga, tapi ada kepastian yang pasti di dalam Tuhan. Ya, maka sini dikatakan, ya, aku berseru kepada Allah. Jadi setiap pergumulan, persoalan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, belajar kita berseru kepada Tuhan. Belajar menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Maka dikatakan, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Ya, Tuhan yang selesaikan. Kenapa? Kemampuan kita sudah tidak mampu. Maka kita mau belajar. Pada saat kita mengangkat tangan, maka Tuhan yang turun tangan. Pada saat kita turun tangan, ya Tuhan angkat tangan. Karena Tuhan mandang, loh kamu bisa, ya sudah jalani aja. Tapi terbatas. Jadi biarlah kita mau belajar dalam hidup ini. Datang kepada Tuhan, memohon pertolongan. Ya, kita mau berseru kepada Allah yang selalu menyelesaikan setiap pergumulan kita. Yeremia 17, ya kita akan banyak membaca firman Tuhan. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 sampai dengan 8 ya. Ayat ini juga sering kita dengar. Mungkin kita hafal.
Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan 8, demikian firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, pengharapan itu ada oleh karena iman. Ya, iman itu timbul dari kita mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan saat kita datang beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi kita yakin akan timbul yang namanya pengharapan oleh karena iman kita. Maka apa yang terjadi? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terjemahan lain dikatakan percaya, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sehingga dikatakan ayat 8, seperti pohon yang tanam tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya dengan secara garis besar tetap diberkati oleh Tuhan. Ya, walaupun memang kita akan mengalami pergumulan, gak akan lepas, tapi kita tetap yakin selama kita berjalan bersama Tuhan, maka akan ada jawaban dalam kehidupan kita, maka akan ada kelegaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, jadi biarlah kita mau tetap. Ya, terjemahan lain juga dikatakan, tapi orang yang berharap kepadaku akan ku berkati selalu. Ya, bisa bayangkan orang yang berharap pada Tuhan. Ya, saya tidak mau menilai Bapak Ibu Saudara bagaimana pengharapan kita, bagaimana iman kita kepada Tuhan. Ya, saya tidak akan menilai bagaimana ibadah kita kepada Tuhan, bagaimana kedekatan kita kepada Tuhan. Ya, hanya diri kita masing-masing dan Tuhan yang tahu. Ya, dan itu akan terbukti dari apa? Dari hidup kita. Karena sini jelas dikatakan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan akan ku berkati selalu. Ada kata selalu. Ya, itu akan ada bukti. Ya, kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan akan terbukti kok. Ya, kita nggak usah banyak bicara bahwa saya ini pelayan begini, saya beribadah begini, saya sudah begini-begini, nggak usah. Akan terlihat dari kehidupannya, diberkati atau tidak. Ya, sekali lagi saya tidak akan menilai Bapak Ibu Saudara, tapi biarlah kita menilai diri kita sendiri. Kalau kita ada masalah persoalan sampai saat ini kok Tuhan kayaknya nggak jawab, kita koreksi diri kita. Pertanyaannya sederhana, bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan? Ya, bagaimana kita mengasihi Tuhan nggak sungguh-sungguh? Loh, orang yang diberkati terlihat dari kita datang beribadah kepada Tuhan. Mohon maaf, ya. Tapi ini firman Tuhan karena jelas. Tapi orang yang berharap padaku akan ku berkati selalu. Ya, semakin berharap pada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan, semakin, dan dikatakan diberkati Tuhan selalu. Ya, jadi kalau kita lihat tuh nggak ada. Ya, saya tidak mau seperti apa orang jual obat, tidak. Tapi ini sungguh. Ya, saya pun juga mengakui dalam hidup saya. Saya hanya bersaksi bagaimana hidup saya, yang saya nggak pernah pikirkan. Ya, akhirnya saya jadi begini. Ya, jadi kita mau belajar, semua akan dibuktikan dari hidup kita masing-masing. Maka apa yang harus kita lakukan? Sudah setia aja beribadah kok. Ya, kita nggak diminta apa-apa kok. Ya, paling cuma ongkos aja ke sini. Terus apa, kolektor? Udah. Apalagi nggak ada. Ya, kalau ada berkatnya kita bantu untuk pekerjaan Tuhan. Udah cuma itu aja. Tapi kita melihat dikatakan Tuhan memberkati kita selalu. Ya, kita mau tetap setia beribadah kepada Tuhan. Jadi biarlah saat ini, ya, kita mau belajar yang kedua ini, datang kepada Tuhan untuk memohon. Ya, kalau kita menerima ajakan Tuhan, ya, yang memberikan kita kelegaan, jangan kita tinggalkan ibadah kita. Semakin sungguh di dalam Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, ya. Saya dulu kalau papa saya sudah bilang ayat yang terakhir, saya senang, ya. Saya, ya, kalau Bapak Ibu sudah terserah lah, ya. Ya, tapi kalau saya gitu, kalau udah papa saya, tapi kalau itu papa saya ayatnya bisa 10, maka saya bilang buset, ini kapan terakhirnya gitu, ya. Jadi saya bilang, oh Tuhan, ya sudah, ampuni saya Tuhan, ya. Yang ketiga, yang terakhir, sabar menanti pertolongan Tuhan, ya. Jadi kalau kita sudah memohon, ya, kadang-kala ya Tuhan melihat keadaan kita, ya. Mungkin kita berdoa, Tuhan saya mau besok terjadi, tapi kenyataannya nggak jadi loh. Tuhan saya mau minggu depan terjadi, tapi nggak jadi juga. Ya, nah ini yang Tuhan inginkan. Langkah yang ketiga, kita sabar menanti pertolongan Tuhan. Ya, jadi biar kita mau lakukan waktunya Tuhan, maka kita baca dulu Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 34. Demikian bunyi firman Tuhan, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan kau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Nantikanlah Tuhan, ya. Jadi saat ini kita berseru pada Tuhan,
ya ternyata belum dijawab oleh Tuhan. Besok belum dijawab oleh Tuhan. Minggu depan belum dijawab, sebulan belum dijawab, setahun belum dijawab. Ya, tapi kita melihat nantikanlah Tuhan. Terus apa dikatakan? Dan tetap ikutilah jalannya. Jangan kita mengeluh. Jangan kita bersungut-sungut pada Tuhan. Tuhan, saya kan sudah ibadah. Kok belum ada jawaban? Waktunya Tuhan. Kehendaknya Tuhan. Maka disini nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Terjemahan lain juga dikatakan, berharaplah kepada Tuhan dan taatilah perintahnya. Kita hanya berharap, kita nantikan Tuhan, waktunya Tuhan. Ya, kemarin saya katakan, ya, bahwa Tuhan itu memberi bukan simsalabim, langsung ada, enggak. Semua proses, semua bagaimana kehendak Tuhan. Walaupun kita memang sudah hidup di dalam Tuhan, walaupun kita sudah dekat dengan Tuhan, tapi kembali lagi bagaimana hati kita, bagaimana kerinduan kita di dalam Tuhan. Ya, sekali lagi saya tidak tahu bagaimana hati Bapak Ibu Saudara, hanya Tuhan yang tahu. Ya, tapi kita mau belajar, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah Tuhan. Jadi kalau kita menantikan berkat yang Tuhan berikan, apa yang harus kita lakukan? Tetap mengikuti perintah Tuhan. Bagaimana kita tahu mengikuti perintah Tuhan? Kalau kita tidak pernah mendengar firman Tuhan, ya nggak akan bisa kita mengikuti perintah Tuhan. Kita harus mendengar firman Tuhan. Dan mendengar firman Tuhan saat apa? Saat kita datang beribadah kepada Tuhan. Jadi intinya ibadah aja kita lakukan. Ya, karena ada ayat katakan, ibadah mengandung suatu janji, baik untuk hidup ini dan baik untuk hidup yang akan datang. Masa depan kita, ya, kita nggak tahu ke depan ini bagaimana, ya. Kita hanya ditentukan saat ini kita sungguh-sungguh. Jangan tunggu nanti kita sudah sakit baru kita ingat Tuhan. Kita udah masuk di ruang ICU baru kita mau ingat Tuhan, terlambat. Selagi kita kuat, selagi kita sehat, ya, nantikanlah Tuhan. Selalu kita mau nantikan apa yang Tuhan inginkan, ya, ikuti aja setiap firman Tuhan, ya, karena ada yang katakan bukan sebagai pendengar, ya, tetapi kita mau menjadi pelaku firman Tuhan, ya, itu yang harus kita lakukan. Karena inti firman Tuhan juga cuma dua kok, bicara tentang kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, ya, sudah kita lakukan aja apa yang Tuhan perintahkan, maka kita yakin dan percaya, ya, Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan, ya, jadi segala perkara yang bikin susah kita. Ya, dalam kita bekerja pun juga pasti akan ada yang tidak suka, ada yang iri, ada yang dengki. Nggak usah kita mau pakai cara kita bagaimana, nggak usah, biar kita serahkan sama Tuhan kok. Karena ayat katakan, kita bukan ekor tapi kita kepala. Kita bukan turun tapi kita tetap naik. Ya, itu jaminan. Ya, kita harus meyakini ini firman Tuhan kok. Bukan pendeta yang menjanjikan, tapi ini firman Tuhan yang menjanjikan. Tapi kembali lagi kepada hidup kita. Ya, bagaimana kita tetap menantikan, ya, kita sabar, ya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Ini juga ayat yang selalu dipakai baik pernikahan, baik kematian, ya. Ini ayat selalu ada. Di batu nisan juga ada, ya. Di batu nisan ini, ya, dikatakan demikian bunyi firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekalahan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita nggak tahu bagaimana sih Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Maka yang dikatakan firman Tuhan, kita harus meyakini bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, Pak Romi sama siapa? Tina, ya Ibu Tina, kan nggak pernah tahu, lah Jakarta Palangkaraya, tiketnya mahal lagi. Kita mana pernah tahu bisa terjadi gini. Tapi doa kan, perlu waktu, perlu proses, ya. Ya saya tidak ini ya, artinya waktu pertukaran cincin, ya, saya juga kaget dikasih tahu mamanya mau ada acara. Yang saya kaget lagi apa? Ya cuma Ibu Tina sama adenya yang datang. Saya bilang buset. Dalam hati saya orang Sangir, orang Indonesia Timur, ya, sebenarnya bagi kami itu tabu orang wanita datang ke laki-laki. Seharusnya laki-laki kayak gini. Makanya saya berpikir gini, wah berani dia, ya, artinya dia sungguh-sungguh. Ini yang harus kita ini. Makanya saya dalam hati, kalau Romi aneh-aneh tunggu sejitak dia ntar, ya, karena ini pengorbanan luar biasa. Bagi kami orang Sangir, pantangan. Tapi ya keberanian itulah. Jadi arti dalam hati pikiran saya bilang, wah ini sungguh-sungguh, serius dia ini, ya. Makanya saya jalani, ya. Jadi kita mau belajar dalam hidup ini ya, bahwa waktunya Tuhan, segala sesuatu indah pada waktunya,
Nggak pernah kita pikirkan, tapi Tuhan tetapkan. Walaupun secara pikiran kita, oh ini nggak mungkin. Ya, maka Dayat katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi ayat juga katakan, ya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, jadi biarlah kita mau tetap yakin bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, kita tahu bahwa Tuhan yang menyelesaikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi kita lihat hanya Tuhan yang tahu bagaimana kehidupan kita. Hanya Tuhan yang menentukan Bapak Romi dan Ibu menikah pada tanggal ini. Tuhan yang tentukan semuanya. Kan nggak pernah kita pikirkan. Ya, saya nggak pernah pikirkan bahwa saya harus jadi gembala sidang dan sudah berjalan berapa tahun? 13 tahun, ya. Tutup mata buka mata sudah 13 tahun dari 2008. Ya, 2008 papa saya dipanggil Tuhan sebelum dikubur. Ya, saya ditabiskan menjadi gembala sidang. Walaupun ada pro dan kontra. Ya, ada pro dan kontra. Ya biar aja lah. Ya ini kan pekerjaan Tuhan bukan pekerjaan saya. Ada yang aneh-aneh ya urusannya dengan Tuhan. Gitu aja, saya nggak mau terlalu ribet lah. Ya, jadi kita melihat bahwa kadang-kala kita nggak habis pikir. Ya, bahwa dikatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu bagaimana keadaan kita yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan mengenal kehidupan kita. Maka apa yang terjadi? Ya, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, kita nggak pernah tahu ke depan ini mau bagaimana. Walaupun kita merancang untuk ke depan bagaimana, untuk tahun ini bagaimana. Ya, tapi kita meyakini hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan, rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, jadi kita ada jaminan. Ya nanti Pak Roy umur 58 pensiun, tenang, kita tetap yakin. Ya, hari depan yang penuh harapan. Asalkan tetap setia beribadah, tetap setia melayani Tuhan. Ya, walaupun tantangan itu luar biasa dalam pelayanan juga kadang-kala ibadah. Ya hari Minggu biasanya ramai, tapi pas tengah minggu terhitung, bisa kehitung. Ya, saya di gereja itu, jadi setiap bangku itu saya tahu. Ya, jadi lapaknya udah ada ya istilahnya. Ya, artinya keluarga Bapak Boy dia pasti duduknya sebelah sana. Udah, saya nggak perlu yang namanya penyambut jemaat, nggak usah lah. Penerima tamu nggak perlu lah. Kenapa kalau udah yang jemaat lama udah pasti dia duduk di sana. Dan saya bisa tahu siapa yang nggak hadir. Oh keluarga ini nih, oh keluarga Bapak ini nggak ada nih. Ya kan, jadi sudah kita mau belajar dalam hidup tetap setia aja di dalam Tuhan, karena kita yakin dan percaya ada rancangan damai sejahtera. Kalau kita bicara damai sejahtera apa? Ada ayat katakan kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh. Kita lagi menunggu surga yang akan datang. Kelamaan kita nggak tahu, ya. Tapi biarlah kita menciptakan suasana surga, ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita, ya. Nah, itulah kerajaan surga. Ya, kita nunggu yang akan datang masih lama nggak tahu. Ya, walaupun sudah ada yang pernah ke sana, ya dia dan sana dia turun lagi. Kalau saya sudah ke sana ya mending ke sana aja lah. Ya orang kan punya cita-cita, semua agama mengajarkan bagaimana mau masuk surga. Kalau dia sudah pernah ke sana ngapain turun lagi? Ya sudah kita sana aja lah. Ya, mohon maaf tidak menghakimi. Ya, tapi biarlah kita mau belajar dalam hidup ini. Ada rancangan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Jadi untuk itulah jangan kita tinggalkan Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Kesimpulannya, Maleakhi 3 ayat 18. Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ya, akan ada perbedaan. Ya, perbedaan bagaimana hanya Tuhan yang tahu dan diri kita. Ya, artinya kita bisa saksikan, ya, ataupun orang akan melihat kita. Ih, dia semakin hari kok semakin diberkati oleh Tuhan. Kenapa ya? Ya pantesan lah orang dia ibadah setia. Nah itu akan ada perbedaannya. Ya, jadi perbedaan itu jangan kita yang tentukan Tuhan berkati saya Tuhan. Pasti kalau kita sungguh-sungguh Tuhan pasti berkati. Ke depan pasti Tuhan memberikan harapan, penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Ya, jadi yang apa yang harus kita lakukan sekarang? Sudah ibadah saja.
Ya, mau bagaimana cara ibadahnya, mau bagaimana pujiannya, bagaimana pelayannya, bagaimana gembala, nggak usah kita lihat. Kita datang beribadah hanya untuk memuliakan Tuhan, mau mendengar firman Tuhan, kedekatan kita kepada Tuhan. Dan nanti akan lihat perbedaannya, yang sungguh-sungguh beribadah dan yang tidak beribadah. Ya, jadi kesempatan yang Tuhan berikan, pergunakanlah untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, yang tetap dan selalu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, supaya kami mau tetap mengikuti ajakan-Mu Tuhan, untuk kami menerima kelegaan daripada-Mu. Engkau sudah membuka diri untuk kami Tuhan, datang kepadamu saja Tuhan. Kalau kami melihat diri kami adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak layak di hadapan-Mu, kami bukan bangsa pilihan-Mu Tuhan, tapi oleh karena kasih karunia Allah, Engkau sudah mati, bangkit dan hidup untuk naik ke surga buat kehidupan kami, menyediakan tempat di sana nanti Tuhan. Tapi biarlah kami mau tetap serahkan hidup ini Tuhan, dan sekali lagi Tuhan, kami hanya meminta Roh Kudus-Mu memberikan penjelasan lebih jelas lagi, dan Roh Kudus-Mu yang membentuk kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tetap kami berdoa untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani tempat ini, dan seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara live streaming. Biarlah kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah semakin setia beribadah kepadamu, setia melayani Engkau, sungguh-sungguh untuk dekat dengan Engkau saja. Dan kami tetap meyakini firman-Mu mengatakan akan ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Untuk itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, nama-Mu saja yang kami puji, nama-Mu kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Riki. Kami bersyukur kami boleh dilayani oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih atas segala yang disampaikan, itu yang boleh menguatkan kita, itu yang boleh meneguhkan iman kita kepada Tuhan, dan kita tidak pernah undur untuk mengikuti Tuhan. Amin. Sebelum kita menikmati, sebelum kita pengumuman, kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu. Mohon maaf, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan hati kita kepada Tuhan. Yesus Tuhan, Bapa, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh telah kami dengar Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur atas firman yang telah disampaikan ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia Tuhan di dalam Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa atas segala kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami mau memberikan persembahan yang telah kami siapkan Tuhan. Engkau yang memberkati tangan-tangan yang penuh dengan sukacita Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan ini Tuhan boleh kami pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu Yesus Tuhan. Dan terima kasih juga atas hamba-Mu juga yang boleh melayani kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati lebih lagi Tuhan dengan berkat pengenalan akan Tuhan dinyatakan Tuhan di dalam Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan untuk pagi siang hari ini Tuhan kami boleh beribadah Tuhan di dalam Engkau Tuhan, dan biarlah hati kami Tuhan boleh tertuju hanya kepada Engkau Yesus Tuhan. Pujian dan hormat kami Tuhan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan. Amin. Kita akan memuji Tuhan sambil kantong kolekte diedarkan. Allah kita dahsyat.
kita datang ke hadirat-Nya, masuk dalam tempat kudus-Nya. Ku beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagimu Yesus. Tuhan Allah hadir di sini, bertahta atas pujian kami. Allah bangkit dan semua musuhnya terserah. Mari kita bersorak. Allah kita dahsyat, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatan-Nya dahsyat. Allah kita dahsyat, Allah kita dahsyat, Allah kita dahsyat. Kuasa-Nya sungguh dahsyat. Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatan-Nya dahsyat. Allah kita dahsyat, dahsyat Allah kita dahsyat, dahsyat Allah kita dahsyat, dahsyat, dahsyat Allah kita dahsyat. Akan mendengarkan pengumuman, persilakan. Ya, puji Tuhan. Shalom. Ya, Bapak Ibu, kami jemaat Tuhan di Gereja Kristen Kemah Daud Palangkaraya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Pak Gembala GPT dari Jakarta. Kita nggak perlu ke Jakarta, ada gembalanya yang datang ke sini. Ini istimewa sekali, luar biasa. Ya Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas pelayanannya untuk Bapak dan Ibu. Kemarin saya ngobrol di Gedung Wanita dengan Bapak Met, mana ya? Kalau nggak salah dengar itu beliau itu bilang gini, ini kalau nggak salah dengar ya sayup-sayup, ini Palangkaraya ini sudah mirip-mirip Jakarta. Wah, memang masih jauh memang. hampir jadi ibu kota Pak. Ya, nah hari ini kita dilayani hamba Tuhan Gembala dari Jakarta yang sudah 50 tahun menjalani kehidupan di kota Jakarta yang berbeda tingkat tantangannya apa semua, dan saya percaya ada satu pengurapan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Ya, ayo kita upgrade kapasitas. Jadi ada nyambungnya ya, Pak Yantorius kemarin ngomong gitu ya. Kita harus mempersiapkan diri, walaupun kita di kota kecil gitu ya, tetapi saya percaya ada pengurapan, yang ada pernyataan iman dari hambanya tadi yang bagi kita semua ya, puji nama Tuhan. Kota besar aja ngomong gitu, beribadah, percaya Tuhan yang pelihara. Kita di kota kecil gitu. Jadi ya sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, dan juga kami yang mengucap syukur ya untuk ibadah kita hari ini. Oke, kita mau masuk beberapa penyampaian informasi. Ya, kami mengucapkan selamat datang atas kehadiran Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan jemaat Tuhan di Gereja Kristen Kemah Daud Palangkaraya. Ya, ini kondisi kami agak terlambat kami ya, Tina yang memperbaiki sedikit. Masih enggak keburu gitu. Sudah berusaha. Iya, jadi ini juga masih agak-agak revival setelah pandemi Pak ya. Jadi mulai
mungkin ini yang paling penuh selama ini. Selama ini gitu ya, puji Tuhan. Jadi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di tempat ini, ya kami sangat bersuka cita. Kemudian secara khusus kami mau menyambut keluarga Bapak Romi dan Ibu Kristina, ya selamat datang, selamat bergabung di keluarga Allah. Kemarin keluarga ini dititipkan oleh Pak Gembala gitu ya, secara khusus ini anak rohani Pak Romi untuk dilayani di Ayomi di GKKD Palangkaraya. Kami menerima tanggung jawab itu Pak, ya, tolong doakan kami juga. Ya ini Romi ini anak emas juga ini. Sampai Gembala datang ke sini loh, bela-belain, wah itu luar biasa ya, puji Tuhan gitu ya. Ya selamat datang ya. Oke, next. Oke, untuk persembahan syukur, persembahan persepuluhan, janji iman, ya bisa disampaikan kepada Ibu Gembala, Ibu Hotnida, nomornya tercantum di layar ya. Puji Tuhan. Kemudian berikutnya ini next. Ini jadwal ibadah kita, jadi kecuali hari Senin, Selasa itu komsel pelajar sesuai waktunya ya, jam 5 online atau onsite. Rabu komsel profesi jam 6:30 onsite atau online. Kamis doa mahasiswa jam 6 online. Jumat PD Jumat. PD Jumat ini jam 6:30 online. Sabtu komsel mahasiswa, komsel keluarga jam 5 dan jam 7 onsite plus online. Kemudian hari Minggu sekolah minggu jam 7:30, ibadah jam 9. Secara khusus hari ini jadi sekolah minggu nanti jam 4 sore. Anak-anak nanti suasananya agak berbeda, dan juga secara khusus hari ini kita ibadah pukul 8 pagi. Dan untuk minggu berikutnya kita kembali ke jadwal ya jam 9. Sampai saking itu euforia sukacita pernikahan Romi dengan Tina, sampai saya lupa memberi arahan komsel mahasiswa ada atau enggak gitu ya. Sama kalau komsel keluarga sih ya, karena keluarga ya udah sudah sekalian komselnya di situ. Sampai saya jam berapa di WA sama ini ya Carol gitu. Pak, kita ada komsel kah? Saya baru buka itu jam 3 subuh kah? Aduh. Maaf saya lupa memberi arahan gitu ya. Entah mahasiswa itu komsel enggak kemarin. Itu euforia sukacita karena ada saudara-saudari kita ya yang dibawa kepada Tuhan dalam satu tahap yang baru. Puji Tuhan. Next. Iya, ini TikTok rohani gitu ya, PGLI Kota Palangkaraya. Mari, waktunya itu tinggal terakhir tanggal 5 Juni. Jadi ayo ya anak-anak muda GKD Palangkaraya juga ambil bagian. Kita mau belajar memenuhi media media maya gitu ya dengan perkara-perkara rohani. Kita mau belajar. Saya juga belum biasa ya saudara-saudaraku, tapi ayo apalagi anak-anak muda ini ya didorong ya. Ya ini idenya, usulan saya ke PGLI Pak, kalau bisa bikin lomba TikTok rohani. Terus dilaksanakan. Waduh, jangan-jangan GKKD enggak ada ini tim gimana dong ya. Ayolah, ya syarat ya next Andre. Ini syarat-syaratnya ada berapa, tapi kalau terkait biaya pendaftaran nanti gereja ya. Nanti kalau enggak saya yang tanggung, nanti gereja yang tanggung. Jadi ayo daftar tim sebanyak-banyaknya. Satu tim itu ada 3 orang. Oke, ya nanti aturannya sudah di-share ya, nanti di-share kembali. Batas terakhir 5 Juni ya. Kalau tidak diperpanjang, ayo yang youth, yang pelajar, ya Pak Obed tolong digerakin. Yang mahasiswa saya, yang merasa muda juga silakan. Puji Tuhan. Oke, next. Ya, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama para panitia wedding ya, teman-teman yang sudah memberi diri membantu bekerja sama di dalam pelaksanaan acara yang kemarin ya. Mohon maaf kalau misalnya dalam mengarahkan Bapak Ibu rekan-rekan di sini terus saya mungkin ada hal yang kurang jelas mungkin, atau bahkan mungkin ini mohon maaf, tapi saya mengucapkan terima kasih untuk kesehatan kita semua boleh sama-sama ambil bagian di dalam perkara ini. Juga kami mengucap syukur, mengucapkan terima kasih untuk keluarga dari Tina ya yang memberikan kesempatan untuk GKKD Palangkaraya melayani pemberkatan nikah. Jadi memang ada beberapa opsi Pak, bisa dari GPT, bisa dari GKD, bisa dari keluarganya Rina, Tina, terserah gitu kan ya. Nah akhirnya dipercayakan kepada kami, ya kami
menerima, dan memang ini bagi saya mungkin pernikahan yang keempat, melayani pernikahan yang keempat, tapi mungkin yang pertama di kota, Pak. Di kota, jadi tuan rumah sendiri. Yang sebelum-sebelumnya pernah, tetapi yang memberkatinya dari hamba Tuhan dari Bandung, dari tempat lain, baru kali ini. Kalau biasanya saya di daerah misi yang pernah baik dua kali pemberkatan, 2 kali peneguhan nikah, mungkin kalau nggak salah gitu ya. Dan ini ya memang pengalaman pertama bagi saya melayani di Kota Palangkaraya sendiri, dan kalau untuk panitia mungkin teman-teman di sini sudah beberapa kali ya. Jadi ya terima kasih untuk keluarga yang sudah mempercayakan kepada kami, dan mohon maaf jika ada kekurangan yang sudah terjadi, ya mohon maaf. Demikian penyampaian dari saya pada siang nanti. Pak Gembala, Pak Pendeta ya berserta rombongan dari Jakarta akan kembali ke Jakarta. Ya, kami juga bersyukur ya ada rombongannya, keluarganya Romi ya, Bapak dan Ibu, terima kasih atas kedatangan. Mohon maaf untuk kekurangan dalam penyambutan kami itu ya. Ya, mudah-mudahan bisa ditebus setelah ini kita fellowship, mudah-mudahan masih ada waktu gitu ya. Gitu. Pak, salam untuk jemaat di GBT di Tanjung Priok dan Fokker ya Pak. Salam dari kami di jemaat Tuhan di Palangkaraya. Terima kasih. Oh iya, nanti mohon Pak Gembala nanti yang ini berdoa penutup berkat ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah raya kita pada pagi siang hari ini. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih atas ibadah yang kami laksanakan Tuhan pada pagi siang hari ini Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersukacita Tuhan di dalam Engkau Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau besar Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu Tuhan ada dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa atas segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kesehatan, kekuatan, bahkan Tuhan apapun berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa atas segala anugerah dan kebaikan-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, besar, perbuatan-Mu ajaib, Engkau besar, tiada seperti Engkau Tuhan, seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Dipersilahkan pada hamba yang ini. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Kami tetap percaya kepadamu Tuhan, perbuatanmu tetap ajaib dan perbuatanmu tetap berlaku bagi kehidupan kami. Perbuatanmu yang ajaib tetap jadi dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah kami sudah mendengar firman-Mu, biarlah kami mau tetap setia beribadah kepadamu dan iman percaya kami hanya tertuju kepadamu saja Tuhan. Dan kami hanya serahkan Tuhan, ibadah pelayanan dan pelayan-pelayan Tuhan yang melayani tempat ini Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus tetap terjadi dan biarlah ada api yang menyala-nyala, ada semangat yang menyala-nyala dalam kami beribadah melayani. Terutama hamba-Mu yang dipercayakan sebagai gembala sidang di tempat ini Tuhan. Biarlah bersama keluarga Tuhan, biarlah tetap urapan Allah ada dan biarlah semakin sungguh-sungguh melayani Engkau, tetap memandang bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan tetap ditinggikan, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Segala sesuatu yang kami butuhkan dalam rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, anak-anak kami, kebutuhan hidup kami hanya berserah kepada Tuhan. Hanya Engkaulah yang mencukupkan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami berdoa juga untuk kepulangan kami ke Jakarta nanti siang ini Tuhan bersama keluarga. Biarlah Tuhan melindungi kami, tibakan di sana dengan penuh sukacita oleh karena anugerah Tuhan berlaku bagi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, Kau sertai kami, baik yang berkendaraan berjalan kaki jauh maupun dekat maupun yang tinggal. Tuhan tetap menyertai kehidupan kami dan kumpulkan kami kembali pada jam-jam ibadah yang sudah ditetapkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Anak yang tunggal, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai Maranatha. Tuhan mengangkat kita atas awan-awan yang permai, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Pak ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang ada di Manjuhan maupun yang ada di rumah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.